Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau pada semua baik. Sebelum Bapak menuju materi, Bapak terlebih dahulu untuk mengabsen dulu. Apakah semuanya ini hadir? Tidak Pak. Siapa yang nggak hadir, Fajar? Ropi Pak. Kenapa Ropi, Fajar? Sakit katanya. Sakit. Iya Pak, sama Pahmi. Cuma 2 orang ya? Iya. Pahmi izin Pak ke Tasik. Oh iya. Apakah ada yang tahu sekarang mau belajar apa, anak-anak? Tidak Pak. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan oleh KM-nya pembelajaran ini mulai baca doanya. Silakan Fajar. Ya siapa? Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Ya, terima kasih Fajar. Kalian Fajar itu bornya dihapus Fajar. Hapus semuanya Pak. Fajar. Sudah Pak. Ya Fajar, terima kasih Fajar. Pembelajaran hari ini, apa kalian tahu pembelajaran hari ini? Tidak Pak. Ya, tahu. Kalau tidak tahu, biar Bapak dikasih penjelasan dari garis besarnya dulu. Sekarang pembelajaran tentang mengenai akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji seperti apa? Tidak Pak. Tidak tahu. Kalau tidak tahu biar Bapak saja yang menjelaskan. Di sini ada beberapa poin mengenai akhlak terpuji. Yang pertama itu ada berpakaian. Ada berpakaian. Ada yang tahu mengenai ada berpakaian? Tidak tahu Pak. Pengertian ada berpakaian menggunakan 3 istilah. Yang tahu 3 istilah itu apa saja anak-anak? Tidak tahu Pak. Yang 3 istilah itu yang pertama libas, yang kedua siap, yang ketiga sabil. Apakah ada yang tahu mengenai libas? Apa itu libas, anak-anak? Tidak tahu Tidak Pak. tahu. Libas adalah pada mulanya itu penutup gitu. Contohnya seperti ketika kita berpakaian gitu, kan otomatis itu menutup gitu. Penutup.
sebagai penutup. Kata libas digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Jadi libas itu untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Ada tahu anak-anak yang dinamakan siap? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Banyaknya tidak tahu. Iya, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Murid baru saya, Pak. Oh iya. Sebentar dulu. Iya, Pak. Izin kejauhan, Pak. Ya silakan. Siapkan ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai gitu. Itu yang dinamakan dengan siap. Apa coba ulang kembali apa itu siap? Lupa lagi, Pak. Lupa lagi, Pak. Siap karena itu dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai, sedangkan kata serabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya gitu. Nah, itu mengenai pengertian adab berpakaian. Apakah kalian sudah paham mengenai adab berpakaian? Paham, Pak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang menuju ke poin kedua mengenai fungsinya. Apa kalian tahu fungsinya adab berpakaian? Tidak tahu, Pak. Fungsinya itu untuk menutup aurat, perhiasan, menutup. Saya tahu, Pak. Fungsinya, Pak. Coba Ajis jelaskan fungsinya apa, Ajis? Fungsinya penutup aurat, kemudian sebagai perhiasan dan petunjuk identitas, Pak. Oh iya betul. Fajar tahu Fajar? Tahu, Pak. Apa Fajar? Coba jelaskan kembali Fajar. Jadi penutup aurat adalah jadi fungsi dari pakaian adalah penutup aurat sebagai perhiasan dan sebagai petunjuk identitas, Pak. Iya betul Fajar. Apakah tahu kriterianya? Tidak tahu, Tidak Pak. tahu. Tidak tahu, Pak. Kalau tidak tahu, Bapak jelaskan. Yang pertama itu tidak jarang atau transparan dan ketat gitu. Jadi tidak boleh berpakaian ketat atau transparan gitu. Itu kriteria berpakaian seperti itu. Dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Itu untuk berpakaian wanita gitu. Jangan menyerupai berpakaian laki-laki. Seperti apa, Bapak? Seperti
yang sederhana. Kita harus berpakaiannya itu harus pantas dan sederhana, nggak boleh berlebihan gitu. Sesuai dengan keadaan, jangan berlebihan. Nah itu mungkin dari fungsi menutup aurat gitu. Sudah paham kan anak-anak? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang mengenai poin ketiga mengenai nilai positifnya. Tadi pengertian udah. Fungsinya sudah. Sekarang nilai positifnya. Apakah kalian tahu apa nilai positifnya dari berpakaian? Tahu Pak. Coba saya menunjuk Ajis dulu. Silakan Ajis. Apa Ajis? Jadi nilai positif pakaian Pak adalah pakaian itu yang dipakai seseorang dapat berfungsi gitu Pak untuk menutupi aurat, perhiasan, khususnya untuk melindungi tubuh dari sinar matahari dan juga yang lainnya. Iya betul. Fajar tahu? Tahu Pak. Ya silakan Fajar. Apa Fajar? Hampir sama Pak sama kayak Ajis. Jadi nilai positif dari pakaian itu bisa melindungi tubuh terluar kita Pak, menutup aurat dan lain-lain. Iya betul Fajar. Nah, pakaian yang dipakai seorang dapat berfungsi sebagai penutup aurat atau perhiasan dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Nah, khususnya untuk melindungi lapisan terluar tubuh. Itu dari nilai positifnya gitu. Apakah sudah paham kalian anak-anak? Paham Pak. Mengenai nilai positifnya. Nilai positif dari agar berpakaian. Poin keempat mengenai membiasakan dalam berpakaian. Membiasakan dalam berpakaian. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak mau tanya dulu kepada kalian, kepada Ajis, membiasakan berpakaian itu seperti apa? Coba jelaskan Ajis. Lebih ke ini Pak, lebih ke disarankan untuk menggunakan pakaian yang bersih gitu, yang membiasakan. Jadi yang dimaksud membiasakan itu lebih ke kita harus membiasakan menggunakan pakaian yang bersih supaya bebas dari kuman Pak. Iya betul. Fajar, tahu nggak Fajar? Tahu Pak. Ya Pak, coba jelaskan Fajar. Jadi membiasakan berpakaian itu karena disunahkan untuk memakai pakaian yang sama Pak kayak Ajis, yang bersih, kemudian juga rapi, pantas, dan serasi juga Pak. Iya betul. Jadi membiasakan berpakaian itu kita disunahkan memakai pakaian yang bersih, yang rapi, pantas dan serasi. Kita harus serasi gitu. Harus rapi dengan berpakaiannya. Jangan menggunakan pakaian-pakaian seperti anak jalanan gitu, yang bolong-bolong itu. Betul Pak. Kita harus memakai pakaian yang rapi gitu. Betul. Biar
biar terlihatnya itu enak gitu dipandangnya. Betul. Nah, pantas juga dan serasi gitu. Nah, berpakaian tidak hanya sekadar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan gitu. Jadi nggak boleh berpakaian itu kita harus jangan ya, berpakaian yang ketat, yang transparan gitu. Maksudnya yang transparan di sini gitu kelihatan gitu. Jadi transparan gitu kelihatan dari segi bentuk tubuh kita gitu. Jadi tidak hanya sekadar menutup doang gitu. Nah, poin C, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya gitu. Jadi kita sebagai laki-laki jangan berpakaian seperti perempuan. Nah, itu sebaliknya, perempuan nggak boleh memakai pakaian seperti laki-laki gitu. Nah, itu dari segi membiasakan adab berpakaian. Apakah kalian sudah paham anak-anak? Paham. Sekarang menuju nah, yang kedua mengenai adab berhias. Apakah kalian tahu adab berhias? Tahu Pak. Tahu. Adab berhias. Coba Fajar, kalau Fajar tahu, coba Fajar jelaskan mengenai pengertian adab berhias. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh manusia Pak. Berhias telah menjadi kebutuhan dari manusia itu sendiri Pak. Oh ya betul. Ajis tahu Ajis? Iya Pak, tahu. Ya Pak, silakan jelaskan. Jadi yang bersama kayak tadi Pak, jadi berhias teh merupakan naluri yang dimiliki manusia Pak. Nah, jadi berhias itu naluri yang dimiliki oleh manusia. Naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkatan peradaban dan tingkatan sosial. Jadi manusia sesuai dengan tingkatan peradaban dan tingkatan sosial. Nah, itu mengenai tentang pengertian beradab berhias. Apakah sudah paham kalian? Paham Pak. Jadi kesimpulannya itu mengenai adab berpakaian itu mengenai pengertian, fungsinya, lalu nilai positifnya membiasakannya yang sudah dijelaskan. Kalian sudah pada paham ini? Sudah paham Pak? Paham Pak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terus mengenai berhiasnya itu mengenai pengertian juga, bentuk, nilai positif dan membiasakan. Sudah kalian pahami ya? Iya Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Tugas Nah, Bapak. sebelum pembelajaran ini ditutup, Bapak terlebih dahulu memberikan tugas kepada kalian mengenai ada perjalanan, ada bertamu dan ada menerima tamu. Nah, itu harus kalian baca-baca, mungkin pahami supaya nantinya paham apa yang sudah kalian pahami mengenai ada perjalanan, ada bertamu atau ada menerima tamu. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.